Kembali lagi di Bagi-Bagi Pasti. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Ratna Listiarti. Ya, Dari Komisioner Retno, KPAI. Ibu Retno Listiarti. Salah nulis. Ya, selaku Komisioner KPAI yang akan berbicara terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan di dunia pendidikan yang sedang marak terjadi. Oke, ini ada contoh Ada dulu artikelnya. artikelnya. Ya. Coba artikel contoh kasus kita lihat. Cek di sana. Tak bayar SPP, siswi SD mengaku dihukum push up 100 kali. Seorang siswa sekolah dasar SD swasta dihukum push up 100 kali karena belum melunasi uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Orang tua GNS tak punya biaya sehingga belum melunasi biaya pendidikan. Karena hukuman tersebut, GNS 10 tahun trauma berat hingga tidak mau lagi datang ke sekolah. GNS mengatakan peristiwa itu dialaminya pada pekan lalu di salah satu sekolah kawasan Bojogede, Kabupaten Bogor. Lagi belajar tiba-tiba dipanggil kakak kelas untuk menghadap kepala sekolah. Nggak tahu kenapa, ini ucap GNS di kawasan kampung Sidamurti. Next. Setelah menghadapi kepala sekolah, GNS diminta push up 100 kali. Yang nyuruh kepala sekolah katanya belum dapat kartu ujian soalnya belum bayaran. Ucap GNS. Menurut dia hukuman push up bukan kali ini diterimanya. Dia sudah 2 kali dihukum seperti itu. Selain itu, kata dia siswa lain pun ada yang dihukum sama dengannya. Pernah lagi waktu itu dihukum push up tetapi cuma disuruh 10 kali. Dari kelas aku ada 2 orang lagi yang disuruh push up. Akibat push up ini GNS mengalami sakit pada perutnya. Ia pun tak bersekolah lagi. Takut ya. Takut. Oke, gimana nih Bu menyikapi, Bu Retno menyikapi pemberitaan ini? Ya, sebenarnya KPAI mendapatkan laporan ya terkait ini Iya. lewat media sosial. Kemudian KPAI biasanya kita kalau dapat laporan, Langsung kita pasti mendengarkan dulu yang korban. Iya. Setelah itu kita akan datang ke Rekonsiliasi yang ya. dilaporkan Iya, iya. gitu ya. Nah saat datang ke sekolah ini kita kemudian mendapatkan fakta yang sebenarnya berbeda dari berita kata itu. sekolahnya ya. Ya, tapi sebenarnya pakai bukti-bukti. Pakai bukti-bukti. Jadi gini, Ya. bahwa Ananda betul mengalami trauma. Yang kedua betul Ananda juga mengalami sakit pada bagian perut. Karena kan anak umur 10 tahun kalau disuruh push up, pasti dia belum benar cara push Betul up-nya. sekali. Sehingga kemungkinan besar dia salah, kemudian sakit itu pasti. Nah kemudian anak ini memang betul juga tidak hanya dia, ada 7 yang mengalami tapi tidak 100 kali, hanya 10 kali. Namun sekolah tetap salah, mestinya tidak boleh menghukum anak-anak SD push up atau Physically hukuman gitu ya. fisik lain Iya, yang iya. membahayakan. Nah ternyata juga bukan karena bayaran SPP. Oh jadi hukumannya bukan karena tidak membayar Betul, SPP. Tapi karena- betul. Jadi Karena- dia membuat satu dianggap indisipliner atau pelanggaran karena saat itu sedang ujian akhir semester. Nah dia itu datang terlambat. Oke. Nah itu sudah kali kesekian datang terlambat, kemudian tidak membawa alat tulis lengkap. Nah akhirnya dihukum bersama 6 anak lainnya. Jadi bukan karena SPP. Bukan karena Nah SPP. betul, dan kejadiannya sebenarnya 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 26 November Oke. 2018. Tapi baru diviralkan sekarang-sekarang ini. Betul, dan sebenarnya orang tua dengan sekolah sudah duduk bareng Oke. dan ternyata sudah diklarifikasi dengan anak-anak yang lain juga bahwa itu 10 kali. Kemudian sekolah juga sudah meminta maaf, kemudian juga Ananda ini sudah pindah sekolah, jadi sudah tidak Kenapa berada. sampai dia pindah sekolah? Dia Artinya ada pindah, yang nggak beres kah apa gimana? betul, pindah sekolah itu kalau dalam perjanjian, jadi orang tua tanda tangan dalam perjanjian itu yang KPAI melihat. Dan di dalam perjanjian itu orang tua mengatakan bahwa memindahkan anaknya karena kondisinya fisiknya lemah. Fisiknya lemah. Sehingga itu kan sekolah full day school. Jadi ketika anak sudah kelas 4, dia tidak pulang lagi jam 2, tapi jam 4. 4. Masuk jam 7, pulang jam 4. Terus rumahnya jauh banget memang, dari Depok ke Kabupaten Bogor. Nah karena jarak yang jauh, terus full day school tadi, anaknya lemah, orang tuanya memutuskan mindahin. Oke, apakah Jadi ada bukan indikasi karena- Bukan karena intimidasi? faktor masalah ya. Bu. Betul, bukan karena bayaran, Betul. karena bayarannya pun dianggap Oke. lunas. Lunas Kemudian Iya, pertanyaannya, apakah ada indikasi intimidasi dari pihak-pihak lain? sebenarnya tidak ada, karena Iya. kakak Ananda ini juga punya kakak kelas 6 SD. Sekolah Iya. di sana. Sekolah di sana dan sampai sekarang masih Masih sekolah. sekolah di sana. Jadi Berarti- memang oke. tapi sekolah tetap salah, nggak boleh
menghukum anak SD apalagi ya dengan cara seperti ini. Karena ini juga hukum yang membahayakan. KPI pernah di Mojokerto, anak dihukum sit up itu hingga lumpuh. Jadi memang nggak boleh semestinya pertanyaannya, melakukan hal seperti ini. Apa yang dilakukan KPAI terhadap sekolah ini? KPAI memang pengawas, lembaga pengawas. Betul. Kami lembaga negara, tapi kami lembaga pengawas. Kami tidak bisa melakukan menghukum sekolah itu tidak bisa. Jadi kemarin kita rapat koordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Apa yang dilakukan sama? Kita minta pertama adalah sekolah dibina bahwa aturan sekolah kalau memang ada terkait dengan push up, kami minta untuk sudah dihilangkan. Dalam hal ini yang bersalah di sekolah itu adalah kepala sekolah kah? Iya betul, memang yang memerintahkan push up diakui kepala sekolah. Tapi ini apa namanya kepala sekolah juga saya tanya ada nggak apa aturannya? Ternyata aturannya juga nggak ada sih nyuruh push up gitu. Jadi yang nyuruh push up itu pilihannya di kepala sekolah. Mau suruh push up atau hukuman lain. Terus anak-anak itu bilang push up. Gitu. Tapi kan hukumannya cuma ringan Bu untuk apa ya biar tuh anak-anak murid itu biar nggak telat lagi. Biar kalau sekolah itu Ringan menurut lo yang udah dewasa kali suka olahraga kali Tapi ya? kan gini Pi, kalau ketika kita lihat secara langsung dan kita dengar pembicaraan Ibu tadi, kalau kita telaah nih artikel yang keluar tidak sesuai dengan fakta. Iya, benar kenapa dong, Bu? bertolak belakang pemberitaannya? Bertolak belakang, jadi Iya. seolah-olah ntar masyarakat Iya. berpikir tuh jahat banget sekolahnya tuh segala Nah, macam. bla, bla, kenapa bla. bisa Padahal kan begitu? Cuma push up 10 kali, terus juga masalahnya bukan karena faktor biaya, SPP segala macam Ibu ya. Nah gimana Betul. tuh? Jadi Kenapa berita itu bisa keluar yang tidak sesuai dengan fakta? Kalau memang itu tidak sesuai Kasian ya. kan Ya. sekolahnya. ini yang kemudian memang ditelusuri. Pertama kan kasusnya sudah 2 bulan yang lalu. Kemudian yang kedua kenapa baru viral sekarang. Iya. Dan ketika Ananda juga sudah pindah. Tapi memang Ananda ini sampai detik ini belum masuk ke sekolah yang baru. Nah, itu Jadi pertanyaannya dia kenapa tuh? memang betul dia mengalami seperti Trauma. takut ya, trauma. Jadi dia malu. Nanti di sekolah yang baru orang juga tahu tentang dia gitu. Jadi ini memang ada kekhawatiran dan kita sudah berhubungan, sudah berkoordinasi dengan P2 TP2A Kota Depok untuk mendampingi secara psikolog. Jadi harus direhabilitasi psikologisnya. Emang Nah, kadang-kadang itu. gitu ya Bu, kadang-kadang gini pemberitaan sosial media mungkin ada orang yang berusaha memposting hal ini sebenarnya pengen membantu. Iya. Tapi mereka kadang lupa bahwa hal-hal seperti ini juga akan membuat trauma anak-anak. Karena kan dia punya Betul, temen, kadang-kadang Iya. malu, Nah, betul, kadang-kadang apa. betul. Ini loh kadang-kadang kita makanya Stigma ya, memang jadi ada iya stigma jadi stigma. Jadi negatif. harus benar-benar mau memposting Pertanyaannya, sesuatu Iya. itu. apakah pihak KPAI sudah bertemu dengan keluarga atau si anak atau orang tua dari... Ya, jadi kami meminta kepala sekolah dengan jajaran untuk bersilaturahmi ke rumah. Iya. Nanti ke rumah Ananda ini. Nanti kalau silaturahmi, Oh Ibu kami, belum ke sana, Belum. ketemu kami orang. baru ketemu P2 TP2A karena Ananda nggak mau ditemui. Oh. Orang Jadi tuanya? dia- Orang tuanya? Orang tuanya bisa ditemui, tapi anaknya ini kan perlu di assessment. Iya. Untuk assessment psikologi kita harus ngobrol langsung sama anaknya, nggak bisa Iya. sama orang tuanya kan. Tapi orang tuanya belum ditemui Tapi berarti ya? orang tuanya belum ditemui. Belum ditemui. Nah anak ini sudah berusaha untuk ditemui oleh P2 TP2A karena kami kan terdekat adalah P2 TP2A Iya, betul. dan Iya. psikolognya di mereka. Jadi kami mendorong itu dari begitu viral kita langsung telepon dan langsung minta. Mereka datang terus telepon juga ke kita, Bu belum mau ditemui. Kami hanya bisa ketemu kakaknya sama orang tuanya. Berikutnya datang lagi. Ternyata juga Ananda belum mau berbicara. Jadi ini memang proses ya. Ibu kita Retno, harus sabar Kalau memang menghadapi anak. hukuman itu cuman katanya 10 kali push up, walaupun Iya. itu tetap pihak sekolahnya harus, itu salah ya. Iya. Kenapa Ada muncul pemberitaan berita katanya hukuman 100 kali push 100 up? kali. Nah ini kita nggak tahu ya, jadi kemarin sekolah juga bingung gitu karena ini sudah selesai kok tapi tiba-tiba muncul dan yang kedua munculnya kok gila gitu sampai 100 kali 100 gitu. kali. Nah terus kami juga bilang ini orang tuanya juga sudah dikontak oleh pihak sekolah, terus orang tuanya juga menyatakan bersumpah-sumpah kalau bukan dia. Iya. Nah kalau KPAI justru menyayangkan adalah ketika anak tampil gitu ketika dia diwawancara di Tiba-tiba ada dekat Betul, pintunya iya. rumah itu. Maka itu anak sebenarnya ketakutan pasti. Yang kedua, dia kan tidak biasa loh menghadapi media. Iya. Teman-teman Benar, yang iya. dewasa aja kalau menghadapi media kadang Masih suka. Kalau- masih kalau salah, nggak salah terbiasa, ucap gitu salah ya. ucap biasa. Nanti jadi pemberitanya berbeda Iya. Simpang gitu. siur ya, Bu. Betul. Apalagi ini anak kecil ya Bu, mungkin Iya. mungkin gini kali ya kadang-kadang kan dicecer pertanyaan jadi tuh anak mau ngomong enggak iya kayak Itu gitu-gitu. akibatnya. Bisa Ketika Itulah viral, coba akibatnya. kalau nggak viral di sekolah kemanapun jadi nggak minder sama teman-teman nih Bu. Ya. Iya. Ini kan Itu jadi- gara-gara viral jadi kita masuk Tapi- sekolah jadi minder. Jadi Pertanyaan- takut jadi juga. takut. Betul. Pertanyaan saya dari KPAI, apakah percaya 100% atas apa yang
katakan hanya dari satu pihak Pihak dari sekolah. sekolah. 100% kan? Sebenarnya Iya. tidak 100% karena Iya. gini, P2TP2 adalah mitra kami. Itu artinya Jadi, apa, mohon maaf Bu? Mitra, apa P2TP2 ini ya, partner? pandu Iya. dia adalah unit pelaksana teknis Iya, pada iya, level daerah yang sebenarnya memang harus melakukan pelayanan terpadu iya. terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Betul. Kalau aku Nah, ngerti, takutnya pemirsa nggak Oh ngerti. iya Bu. iya betul. Terima kasih sudah ngeles lo. diingatkan. Nah, ini adalah mitra dari Iya. KPAI. Karena waktu Paham. itu kami lagi raker Iya. ketika ini kami raker di sedang rapat kerja bersama di KPAI. Jadi di luar kota tidak mungkin datang. Nah, P2TP2 kemudian datang dan kami tentu berkoordinasi. Nah, dari hasil laporan itu sudah jelas, tapi sekarang yang belum justru didatangi adalah sekolah. Karena gini, Ananda masuk wilayah rumahnya Kota Depok, tapi Sekolahnya di sekolahnya masuk Bogor. Kabupaten Bogor. Kan Jauh jadi ya. dua hal yang berbeda. Akhirnya KPAI bilang ya sudah kita akan koordinasi terus untuk yang P2TP2A dan rehabilitasi bagi Ananda, tapi kami harus juga nanya sekolah dan kalau sekolah salah dia harus juga diberi sanksi. Nah, Harus, ya. berkaitan dengan ini sebenarnya tetap salah sekolah. Iya. Jadi Dinas Pendidikan yang akan memberikan Iya, dan pembinaan. ini kan banyak banget Bu sebenarnya Oh iya, terkait kasus-kasus seperti ini ada sanksi anak-anak nggak boleh ikut ujian kalau SPP-nya Nunggak belum gitu ya. dibayar. Ini gimana ya Bu? Mereka tuh Nah. harusnya anak-anak yang nggak mampu supaya bisa tetap bersekolah itu loh. Ya Ya, betul. gratis kali Memang Bu ya. sebenarnya pertanyaannya harusnya nggak ke ibu sih kalau soal sekolah ya. Bu. Iya, bilang sama Ah, Bapak Jokowi dong Teh, masa ke Ibu? Harusnya dinas pendidikan. Tapi sebenarnya kalau di Jakarta, SD Udah kalau gratis. SD itu nggak bayar. SMA aja gratis. Di seluruh Jakarta. Indonesia nggak sih itu ya? Enggak, SD SMP yang 9 tahun memang gratis. Tapi kalau terkait itu banyak kasus, misalnya saja nggak boleh ikut ujian, Pak anak ikut ujian tapi karena belum bayaran suruh duduk di lantai. Iya, itu juga ada. kasihan, KPAI itu juga kasihan. mendapat laporan Itu, semacam itu sebenarnya sebenarnya itu orang-orang yang tidak mampu tuh sebenarnya ada badannya, bisa kok mereka tidak Dan membayar ada sekolah. kartu Indonesia Pintar. Ada seharusnya kartu bisa Indonesia dibantu. Pintar saya karena pernah ada diskusi sama Ibu Menteri Sosial dulu waktu ada acara di tempat lain. Hanya masyarakat itu kurang mengetahui Sosialisasi. sebenarnya Oh, mereka ya. sosialisasinya saja yang belum tersampaikan. Nah, pemirsa, kita setelah ini masih akan melanjutkan obrolan kita dengan contoh kasus-kasus kekerasan lainnya di dunia pendidikan. Ini penting sekali, jadi kita sebagai orang tua bisa paham dan mengerti harus bagaimana jadi aware ya. Dan pemirsa setelah ini tetap bersama kami di Pagi-Pagi Pasti Happy. Happy.